Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, calon manusia yang akan diampuni dosanya oleh Allah, Allahumma amin. Kita masih berada pada posisi mencoba berusaha semaksimal mungkin sebelum kita meninggal dunia. Sekali lagi saya ulang, Bapak dan Ibu, kita masih berada pada posisi berusaha semaksimal mungkin sebelum kita meninggal dunia ini. Salat kita harus diterima oleh Allah tanpa cacat. Itu harga mati Bapak dan Ibu. Harga mati tanpa cacat. Salat diterima oleh Allah, itu harga mati. Usahakan sebelum kita menutup mata yang terakhir. Selesai. Kalau sudah mati, percuma. Kalau salat kita masih ditolak oleh Allah, salat kita masih tidak jelas, percuma hidup ini. Sekaya apapun Anda tidak sukses, gagal. Sehebat apapun Anda gagal, sehebat apapun Anda posisi di dunia dalam perusahaan, kalau salat sempat ditolak oleh Allah, manusia gagal dalam hidup. Percuma hidup kalau salat kita ditolak oleh Allah. Maka mungkin semuanya sudah pada memiliki kitab ini. Kitab kecil, sederhana, semuanya pada memiliki. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Sudah dibagikan? Oh, di pengajian umum sudah dibagikan. Cuma orang ini bukan sudah dibagi, mungkin lupa di kantor. Ya. Sekali lagi saya bila katakan ini kalimat ini lebih penting. Andai kata saya, maaf ya, setelah saya sampaikan ini selesai pengajian gak ada masalah. Maaf, kalau masih ada salat kita ditolak oleh Allah, tidak benar, masih tidak tercatat rapi oleh Allah, setelah itu meninggal dunia, percuma hidup. Percuma hidup. Posisi kita sebagai posisi yang paling hebat di kantor, paling hebat dalam negara, kaya raya, jawabannya gagal dalam hidup Anda kalau salatnya ditolak oleh Allah. Bergayalah Anda dengan salat diterima oleh Allah, dan Anda tidak merasa terhina kalau Anda tidak diberi rezeki oleh Allah. Kalau Anda tidak mendapat posisi, tidak akan hina. Tapi kalau salat ditolak, hina-hina, tidak di depan Allah, buktinya tempat posisi tidak terhormat di hari akhirat. Gagal. Kita sudah pelajari sebelum saya ke Palestina kemarin, bulan kemarin sebelum setelah itu saya masih ingat, setelah itu saya minta izin pergi ke Palestina sebentar, kemudian ke Mekah sebentar. Ini kita sudah sampai di rukuk kalau nggak salah saya. Masih ingat rukuk? Nggak ingat Ustaz, kalau masalah begitu kurang ingat. Ya udah. Rukuk kita kemarin. Jawabannya betul? Jangan ikut-ikutin, betul-betul aja lah, udah penting nggak usah ngomong, nanti yang betul aja udah. Gimana Pak Mas Wali? Rukuk. Sekarang i'tidal. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya katakan, rukuk yang kita pelajari kemarin diterapkan dalam salat. Wallahi saya bersumpah karena Allah, demi Allah, salat kita percuma kalau ilmu tidak digunakan. Masukkan persis rukuk kemarin, biasakan. Jangan udah belajar, udah rukuk biasa aja, kayak sebelum belajar, percuma. Ayo praktek rukuk kemarin. Apa rukuk kemarin? Bahasa umumnya bokong. Ini bokong apa?
kepala kita, tempurung kepala kita itu sejajar dengan punggung bahu, sejajar dengan punggung di pinggang, sejajar semuanya seperti papan yang satu. Tolong Bapak dan Ibu sama. Tolong biasakan, punggung kita sama, sederajat. Makanya tidak boleh lihat ke atas, ke depan waktu sujud, waktu rukuk. Lihat rukuk, waktu berdiri lihat ke tempat sujud. Waktu rukuk lihat ke ujung kaki. Kalau lihat ke tempat sujud, kebangun kepala sedikit. Saya ulang. Apa tadi? Kalau berdiri, dianjurkan lihatnya ke tempat sujud. Tapi kalau rukuk, pandanglah ujung kaki. Kalau pandang tempat sujud, kebangun kepala sedikit, tidak rata. Ini terbaik. Memang di sana banyak sekali pendapat ulama. Terbaik saya ngomong. Insya Allah sepakat itu. Ulama Indonesia, Arab semua sepakat. Yang nggak sepakat orang yang tidak mau sepakat. Ya udah. Emangnya saya pikirin. Iya. Setelah itu, maaf, bacalah Subhana Rabbiyal Azim. Mau tambah wa bihamdi silakan. Tidak tambah nggak apa-apa. Asal jangan berantem lagi sujud, lagi rukuk. Subhana Rabbiyal Azim. Mau tambah wa bihamdi silakan. Yang nambah jangan protes, yang tidak nambah jangan protes. Yang nggak salah baru kita protes. Baca berapa? Usahakan paling kurang, bukan 1 kali, paling kurang 3 kali dengan perlahan-lahan. Anda, maaf, kalau istilah orang Jepang menghormati seseorang itu nunduk kepala. Contoh, nih. Kalau umpamanya orang nomor 1 di Pertamina datang di depan kita, ini jangan lain dulu lah, itu aja yang dekat, paling dekat, contoh dekat. Begitu datang orang Pertamina nomor 1, begitu datang langsung, nah, bongkok kan, bongkok gini, ya Pak. Ada begini, oh Pak, enggak, ke belakang ke depan, ya Pak. Bongkok itu badanmu menghormati, padahal manusia. Khayalkan pencipta alam semesta Allah, pencipta dunia langit bumi Allah, pengatur rezeki manusia. Yang diatur bukan manusia saja, sampai kuman sehalus-halus kuman dalam kulit manusia ditarik jutaan miliar kuman, itu dikasih umpan oleh Allah. Ada penggerak nyawanya. Bagaimana Allah mengaturnya? Di hadapan sosok itu, sosok yang mana? Pengatur alam semesta langit dan bumi dan isi-isinya. Allah di hadapannya, bongkok badannya. Allah Akbar, Allahu Akbar, subhan. Tolong kemanusiaannya, ya Pak. Jepang malah lebih berat. Oleh karena itu, rukuk itu penghormatan, mulai penghormatan besar kepada Allah. Di hadapan kita Allah. Rukuklah dengan rapi. Baca Subhana Rabbiyal Azim. Ada tulisan di sini, Maha suci Allah Tuhanku. Maha suci Allah Tuhanku yang begitu agung. Maha suci Allah Tuhanku yang agung. Maha suci Allah Tuhanku yang agung. 3 kali diucapkan, bergetar jiwa ragamu dalam keadaan bongkok kepala dan lurus menghormati kebesaran Allah. Ini dengar atau tidur? Jujur-jujur saja lah. Saya rapi. Ini karena sedih atau memang karena mau istirahat? Saya lihat perasaan bukan sedih, tapi kadang-kadang begini, kaget gitu. Bapak dan ibu melek lah sedikit.
enggak semangat banget sih, melek sedikit. 15 menit enggak banyak. Malu dengan Allah. Bapak dan Ibu, baca 3 kali. Usahakan begitu. Jadi rukuk itu dirapikan dulu badanmu. Setelah rapi, kepala, punggung di bahu dan punggung di pinggang itu sudah betul-betul kita rasakan sejajar. Baru ucapkan Maha Suci Tuhanku yang paling agung, Maha Suci Tuhanku yang paling bersih. Itu ucapkan dengan penuh gerakan. Akhirnya seolah-olah roboh hati ini penghormat Allah. Menghormati betul. Jangan ada jangan coba-coba. Kalau kita hormati sosok orang pertama di Indonesia, katakanlah hebat, lebih hebat daripada sosok di Pertamina Indonesia, karena presiden. Ada apa presiden itu dibanding dengan Allah? Ada apa? Tapi kalau depan presiden kita tegas, enggak, Allah di depan kita. Itu dibiasakan. Ini tidak akan terjadi kalau kita tidak khayalkan Allah di depan kita, dan kalau tidak paham apa yang kita ucapkan. Ini sehingga ada ucapan di sini dibacakan. Ya, berapa kali paling kurang dibaca setelah rapi rukuk. Dan bangun setelah habis bacaan. Jangan belum habis. Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, hamdi, sallallahu man hamidah. Jadi setengah waktu berdiri, setengah sebelum, nggak bisa. Rapiin dulu begitu rukuk, baru ucapkan kalimat. Habis ucapan baru sami Allah, benar-benar ada gerak. Biasakan. Sekali lagi saya katakan, kalau sekarang lagi sehat begini, tidak berusaha lurus punggung kita dalam rukuk, mau berusaha setelah jadi stroke, Allah, sudah begini, terus bagaimana kita rukuk? Allah, maaf, lagi sehat berusaha paling kurang berapa saat dapat? Sebelum kita kena teguran Allah, berusahalah untuk salat yang rapi. Beberapa kali saya nggak apa-apa. Setahun ini mungkin dapat, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya pada sehat, amin. Kau ragu? Amin. Dipaksa banget ini. Baru sami Allah liman hamidah. Ulang. Sami Allah liman hamidah harus tegak berdiri. Jangan bongkok. Jatuh nih jadi. Maaf, ini bukan bongkok, aku jatuh ini bukan begini. Jangan diikutin nih. Jangan nanti begitu rukuknya. Jangan. Ini gara-gara tertutup ini. Sami Allahu liman hamidah. Lurus berdiri jangan. Allah. Jangan lurus berdiri. Lurus tegak seperti berdirinya Fatihah. Setelah itu angkat tangan. Nah, ini jangan sampai. Saya bilang selalu, angkat tangan hadisnya jelas. Semua orang-orang ahli hadis paham. Angkat tangan itu adalah ada 2 model dalam hadis. Yang pertama tangannya, saya nggak tahu tangannya, tangan kalimat sejajar dengan bahu. Ini coba lihat, tafsirnya beda. Kalimat satu, tangan Rasulullah sejajar dengan bahu. Sejajarnya di mana? Lihat sini. Segini, gimana caranya ya? Begini. Sejajar ke sini, ujung tangan ini ke sini sejajar, atau sejajar di sini ke atas ke bawah, atau ke samping. Ini yang tafsir yang banyak. Yang penting sejajar. Ada hadis satu lagi, malah ibu jarinya kalau takbir kena, kalau takbir itu kena apa yang licin apa nih? Bukan telinga, ini licin yang apa? Kalau daun telinga ini semua daun, ini di bawah nih. Daun telinga lembek bagian bawah, begitu itu. Miskin orang Indonesia ini. Saya bilang ini apa? Daun telinga. Bukan. Ini daun telinga ke semua. Jadi ini namanya daun telinga bagian bawah yang lembek. Itu baru benar. Gak bisa mutar, itu benar itu. Sampai kesentuh. Maka sekali lagi jawabannya, ulang. Jangan ribut. Makanya terjadilah Sami Allahu liman hamidah. Satu model. Kena ini. Tapi Sami Allahu liman hamidah.
Nah, ini nggak boleh benar ini. Sekedar sesentuh. Satu, itu benar. Ada hadisnya. Yang satu lagi, Samiallahu liman hamidah. Ini ke atas ini sejajar bahu. Orang lihat di depan sejajar dengan bahu. Tangan itu bukan ujung, bukan pangkal. Yang penting tangan. Tangan itu dari sini sampai ke sini. Satu lagi, Samiallahu liman hamidah. Ujungnya yang pas di bahu. Satu lagi, Samiallahu liman hamidah ke sini. Ini ujungnya pas di bahu, bukan di atas bahu. Ini semua tafsir, bukan hadis. Jangan bertahan di situ, ribut aja. Tolong syuting yang bagus itu. Iya, ini panas ini. Udah panas pasir ini. Tolong nasinya udah ada. Panas saya ini. Ribut di dalam bentuk la ilaha illallah, ribut dapat. Hadis cuma jelas. Tangan sejajar dengan bahu. Penafsiran sejajar ke atas, ke samping, ke bawah. Terserah ngamalannya. Kok ribut banget sih? Jangan berantem di situ. Gak ada hadis yang mengatakan harus maaf. Tuh, dengar baik ini. Tidak ada hadis yang tanpa tafsir ya. Hadis mutlak langsung Samiallahu liman hamidah. Begini. Ini ada. Mungkin begini, Samiallahu liman bisa. Itu kan penafsiran. Gak ada juga Samiallahu hamidah. Gak ada. Semua itu penafsiran. Yang ada makanya semua itu tafsir. Begini boleh, begini boleh, begini boleh. Yang nggak boleh, Samiallahu liman hamidah. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, kalau ke atas tariklah ke bahunya. Maaf ya, ada berapa? Lihat sini. Yang nggak kelihatan minggir. Jangan lihat tembok. Udah siap? Siap. Siapa? Siap melihat. Ya. Samiallahu liman hamidah. Kesentuh nih. Satu, masuk dalam tafsir hadis. Masuk dalam tafsir hadis. Samiallahu liman hamidah. Enggak tersentuh. Masuk dalam tafsir hadis. Hadis yang sama. Samiallahu liman hamidah. Turun sedikit. Ada hadis yang penting sejajar dengan bahu, sejajar ke atas begini sejajarnya. Samiallahu liman hamidah. Sejajar ke sini masuk semua dalam hadis. Yang tidak masuk, jelaskan. Jelas. Bagaimana? Sejajar dengan Itu nggak masuk. Samiallahu liman hamidah. Ini nggak masuk, nggak masuk. Yang lain masuk. Jangan berantem. Jangan berantem. Malah saya katakan, semua mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, ahli hadis, ahli tafsir, ahli akidah, semua ahli ulama dunia belum mengatakan. Malah lihat, Samiallahu liman hamidah. Enggak angkat tangan. Sah, tidak ada urusan. Jangankan angkat tangan, yang tidak angkat tangan pun sah. Begini, kalau ada yang angkat tangan sah, yang tidak angkat tangan sah. Yang begini, siap dengan lihat. Ini sah enggak? Samiallahu liman hamidah. Angkat satu. Satu enggak. Jawaban itu enggak benar. Enggak, bukan militer. Enggak. Angkat boleh, tidak angkat boleh. Jelas? Sudah. Apa kita ucapkan setelah Anda Sami Allah, begitu Anda gerak dari sujud ruku, begitu mulai gerak, pada saat itu sinnya keluar. Sami Allahu liman hamidah. Tegak. Coba lagi, lihat sini. Lihat sini. Yang tak kelihatan duduk sini. Kalau ke sana duduk sana balik-balik, muter-muter. Ini coba lihat di ruku. Samiallahu liman hamidah. Tek berdiri.
Biasakan itu pemindahan. Begitu sami'allahu liman hamidah, kalau dia sujud langsung sah. Cuma biasanya tumakninahnya kurang. Tambah Rabbana lakal hamd. Satu hadis, ada hadis. Satu lagi Rabbana walakal hamdu. Dua-dua ada hadis. Dalam mazhab Hambali Rabbana walakal hamd. Dalam mazhab Syafi'i Rabbana lakal hamd. Dua-duanya ada hadis. Mau yang mana terserah. Makanya di Saudi kalau kita haji lihat Sami'allahu liman hamidah, kata imam, Rabbana walakal hamd walakal hamd. Ada wawnya. Tapi dalam mazhab Syafi'i enggak ada juga, enggak ada waw. Hadis juga. Lah, Ustaz kok banyak-banyak hadis? Kok banyak sekali hadisnya kan gitu? Gimana caranya? Bukan Rasulullahnya yang banyak hadis, yang mengambil dari Rasulullah, dengarnya ada yang dekat, ada yang jauh. Contoh, ini Pak Dasril salat tadi. Yang sah pertama ada di depan, ada di samping. Yang di samping lihat Pak Dasril begitu turun kaki celana kaki kiri dicincing. Kanan nggak lihat sebelah kanan. Orang sebelah kanan lihat. Pak Dasril begitu sujud dari i'tidal cincing kaki kanan, kiri nggak kelihatan. Ini contoh. Jangan nanti Rasulullah pakai celana, bukan itu urusan. Gawat nanti ceritanya. Lain contoh, lain ambil kesimpulan. Udah, sekali lagi ulang. Kalau begitu, kalau dari dekat ya maaf, orang ujung sana juga ketemu dengan temannya pulang, bagaimana Rasulullah SAW? Nah, dia sesuai dengan jauh dia lihat. Rasulullah enggak baca bismillah, enggak baca atau enggak dengar. Dulu enggak ada mikrofon, memang ada toa. Apa tulisannya toa? Toa ya. Ini penjual mic semuanya ini. Tahu nama. Nah, enggak ada toa dulu. Makanya yang di belakang bismillah baca enggak, makanya terjadi perbedaan. Ada yang bismillah, ada yang dua. Dua-duanya hadis riwayat satu orang lagi Anas. Lah, satu orang, dua-dua iyalah, dua-duanya. Bagaimana? Itu namanya cara mendengarnya. Enggak ribut. Makanya semakin ribut semakin bodoh kita. Semakin tidak ribut semakin kita paham, maka semakin banyak kita masuk ke laut, semakin banyak ikan yang kita tahu. Semakin nggak pernah masuk ke laut, ikannya cuma dua, tongkol dengan tengkel. Itu ada dua ikannya. Berapa? Ada ikan nggak? Ikan kan cuma dua, tongkol dengan tengkel. Bukan, tongkol dengan tri meja katanya. Cuma dua, karena dia nggak pernah. Tapi kalau selam ke bawah laut, ikan itu ada jutaan bentuknya. Kalau dulu bapak dan ibu belum pernah ke laut, ada anak bilang ikan ada 5 mulut, nggak dengar dia. Tapi apa di Ciputat 5 mulut ikan itu sampai sekarang masih besar. Semakin mendalam semakin aman-aman. Siapapun tindakan masih dalam wilayah Al-Quran dan Sunnah. Semakin kita kurang pelajari agama, semakin sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit itu nggak ada sunnah, nggak ada hadis, la ilaha illallah, enak aja loh. Nah, oleh karena demikian, semakin mendalam kita pelajari agama, semakin memahami bahwa apa yang Anda katakan ada hadisnya, yang saya katakan ada hadisnya, yang dia katakan juga ada hadisnya. Makanya semakin banyak kita belajar agama, semakin menghormati, saling mengasihi sayang. Satu saf yang sama-sama minta ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu, bukan wa ta'ala, wa subhanahu wa ta'ala. Itu kan begitu tulisannya. Itu Allah, itu jangan salah nama. Siapa namanya? Masyhuri, bukan masyhuri. Itu kalimat subhanahu wa ta'ala. Itu tulisannya begitu. Siapa nama? Allah SWT.
Innalillahi wa inna nama Tuhan lo. Subhanahu wa ta'ala, jangan. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Siapa namamu? Sama Tuhanmu. Subhanahu Allah. Subhanahu wa ta'ala. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu siapa nama Tuhanmu? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Kan pelecehan gitu. Coba baca sekarang saya tanya, siapa nama Tuhanmu? Masih kurang. Baca Allah Subhanahu wa ta'ala. 1, 2, 3. Masih kurang di sebelah sini. Sebelah sini nggak tahu deh. Pimpinan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nama Tuhan. Jangan salah baca. Siapa? Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Astagfirullah. Nama Tuhan belum bisa disebutkan, tapi bukan orang ini. Orang sono. Di sini sama beda. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ustaz-ustaz kalau ceramah saya lihat, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Enggak ada nama Tuhan begitu. Allah Ta'ala. Ada nama Ta'ala. Jelas. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas. Itu nama Tuhan. Salah baca, pada saja marah. Siapa nama imam kita tadi? Bapak Dasriul. Boleh nggak? Katanya, gua copot gigimu. Baca yang benar ya. Ya, sudah selesai. Kita mulai langsung. Begitu kita rukuk tadi bangun, sinnya bergerak langsung baca. Samiallahu liman hamidah. Pas tegak. Setelah itu, Rabbana wa boleh. Rabbana lakal hamd boleh. Ya, sudah. Mil'us boleh. Mil'as boleh. Kenapa? Nahu undang-undang baca mil'u boleh, mil'a boleh. Jangan ribut. Itu hukumnya bacaan. Mil'us samawati. Sampai kita mil'as samawati. Dua-duanya sama. Walaupun beda, sah dua-duanya benar. Di samping kiri mil'i, itu yang salah. Ini yang gebukin nih. Siapa? Maaf kiri ini Pak. Bapak jangan dulu kiri, susah juga ini kalau kiri. Ulang maaf. Ulang. Rabbana walakal hamd. Benar. Rabbana lakal hamd. Benar. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Sama. Satu lagi sebelah kanan. Mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u benar. Dua-duanya benar. Itu secara kaidah undang-undang boleh. Yang enggak boleh sebelah kiri apa katanya? Mil'us itu enggak bisa. Mil'us sama enggak ada tuh. Mil'i enggak bisa. Jelas Bapak? Yes. Apa mananya? Nah, ini baru kita kembangkan. Udah habis waktu, demikianlah. Ini pas waktunya udah. Tinggal beberapa menit. Kita buru nih. Ini orang ini kan libur hari ini ya. Ada libur, angkat tangan. Saya ini hilang satu, hilang satu. Tapi hilang semua. Sudah cukup juga ya. Ulang. Mil'u begini. Samiallahu liman hamidah. Siapa saja yang memuji Allah, Allah berkenan mendengarnya. Itu samiallahu liman hamidah. Siapa saja yang telah memuji Allah, Allah mendengarnya. Ngopeng di sebelah kita. Rabbana lakal hamdu. Ya Allah, hanya kepadamu segala pujian. Puji kami orang yang salat di hadapanmu hari ini ya Allah
sebanyak berapa kami memujimu? Mil'as samawati, mil'us samawati sama, sepenuh langit. Langit, samawati 7 lapis langit. Ambil 7 lapis langit, dibentangkan di sambung-sambung 7 lapis itu, seperti 7 ekor sapi diambil kulitnya, disambung-sambung kulitnya itu 7 ekor sapi. Luas nggak? Seluas 7 lapis langit disambung-sambung, penuh pujian kami orang yang salat ini kepadamu hari ini. Kami memujimu ya Allah tidak tanggung-tanggung. Penuh langit, 7 lapis langit, dan penuh isi bumi. Wa min al-ardi, penuh, banyak sekali tidak bisa dihitung. Wa mil uma, wa mil ama, syi'ta min syai'in ba'du, malah melebihi langit 7 lapis dan melebihi bumi. Kami memujimu hari ini sehingga tumpah isi langit dan bumi. Begitu banyak pujian kami kepadamu ya Allah. Itu kita menghormati betul. Di i'tidal Allah itu benar-benar kita memberikan Allah ini posisi kita puji habis. Bukan hanya sekedar sebanyak langit dan bumi, tapi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du, dan melebihi tumpah dari langit dan bumi. Begitu banyak kita puji Allah. Kalau memang ada modal, tambah. Ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna ya Allah laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Itu kalau ada modal, tambah lagi. Kalau enggak bagaimana? Ya sujud udah. Kok repot, itu aja kok repot. Ingat Bapak dan Ibu, saya ulang lagi, kesempatan untuk kita salat yang benar belum tentu dapat asar nanti. Tolong ingat ngomong saya. Makanya tadi pagi kita pernah menerima, maksud saya, kalimat SMS inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Fulan bin Fulan. Dan itu kalimat. Pertanyaannya, SMS tadi untuk menggantikan Bapak nama itu di siapa akan jatah hari ini setelah kita keluar di sini? Pertanyaannya, kita semua termasuk saya, semuanya di sini, seisi gedung Pertamina, siapa akan SMS menyebutkan nama siapa setelah ini? Telah berpulang ke rahmatullah di siapa? Bisa kita semua, bisa kita, bisa saya, bisa Bapak dan Ibu. Oleh karena demikian, belum tentu asal bisa kita terapkan pelajaran kita ini. Kita pun pergi, belum jelas salat kita, tidak malu dengan Allah. Jangan sampai keluar dari sini belum jelas. Makanya doakan setelah sini sholat sunat semuanya, jangan bangun. Sholat sunat semuanya, katakan kepada Allah, ya Allah, panjangkan umurku, bersumpah saya akan menerapkan apa yang saya pelajari ini dalam salat nanti asar, nanti maghrib seterusnya. Berikan saya sehat ya Allah. Amin. Tolong camkan, yakin, bangun semuanya, satu pun jangan keluar dari salat sunat ba'diyah nanti. Dan setelah itu katakan satu kalimat, jangan pakai panjang doanya. Ya Allah, apa yang saya dengar tentang ibadah salat ini saya akan terapkan ya Allah. Berikan saya kesempatan ya Allah. Setelah salat kembali saya berikan kesempatan untuk bisa menerapkan salat ini dalam hidup saya. Nekat, insya Allah Allah muliakan dengan kesehatan. Amin. Terima kasih. Nanti kita sudah selesai, baru sujud insya Allah tidak lama lagi, 30 hari lagi insya Allah. Ada waktu. Orangnya pada hilang juga apa ya? Yang hilang terus silakan. Mengenai ini itu kan kalau kita sholat sendiri, nah kalau makmum ketika imam sami Allah liman hamidah, Jawabannya. nah Ya benar. Ini luar biasa ini. Perlu kasih kopi satu untuk Pak Basuri. Kalau kita sendirian jelas, tapi kalau berjamaah bagaimana? Jawabannya, begitu imam mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, makmum menjawab. Dengar, ada dua versi. Versi yang kuat dalam mazhab Syafi'i, yang kuat termasuk dalam kitab Fathul Wahab 4 jilid.
Disebutkan di situ, apabila makmum mengucapkan samiallahu liman hamidah, maka jamaah pun mengucapkan sama dengan ucapan imam, samiallahu liman hamidah. Jangan ucapkan rabbana lakal hamdu. Itu satu pendapat dalam mazhab Syafi'i yang diperkuatkan oleh beberapa orang pengikut Syafi'i. Dan pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i juga, dan semua mazhab-mazhab yang lain tidak diucapkan itu, cuma disambung dengan rabbana lakal hamdu atau rabbana walakal hamdu. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah, wa idza qala al-imamu, apabila imam mengucapkan samiallahu liman hamidah, faqulu, katakanlah wahai makmum, rabbana walakal hamdu atau rabbana lakal hamdu. Yang sering dilakukan oleh dunia, ulama-ulama yang sering tidak diulang samiallahu liman hamidah, tapi dalam mazhab Syafi'i yang kuat adalah diulang. Ulang sama. Jangan ribut, jangan berantem. Jangan nanti begini. Samiallahu liman hamidah, seperti kita samiallahu liman hamidah. Sopan aja deh. Batal salatnya. Ya, jadi boleh rabbana walakal hamdu, boleh ulang samiallahu liman hamidah. Lah, kalau rabbana lakal hamdu ada hadis. Apa yang diucapkan oleh imam samiallahu liman hamidah, fa makmumnya baca rabbana lakal hamdu atau walakal hamdu. Ada hadis. Yang sana yang ulang ada hadis enggak ada. Mana? Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah, bacalah, geraklah seperti yang saya baca. Rasulullah baca enggak jadi imam samiallahu liman hamidah? Baca, kita pun baca. Karena imam baca samiallahu liman hamidah, kata Rasulullah, salat kayak Rasulullah. Di belakang samiallahu liman hamidah. Begitu rabbana lakal hamdu enggak sama jadinya. Semuanya ada hadis. Makanya semakin banyak belajar hadis, semakin banyak belajar agama, semakin membuka kesempatan kita bersatu. Tidak ribut. Jelas? Selesai. Mengenai tangannya? Apa lagi ini? Upaya apa-apa. Jadi saya yang pendapat memang begitu, tapi ketika bacanya tangan setelah turun kan? Yang disami Allah. Jadi pas sudah turun baru. Iya boleh. Iya, itu seperti Nabi tadi kan samiallahu liman hamidah. Itu sudah. Angkat tangan, begitu berdiri turun. Jangan begini. Samiallahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Stres. Kita turun dulu, baru rabbana lakal hamdu. Iya, jelas. Baca semuanya. Bagi yang ada waktu setelah salat dan setelah kajian, bangun 2 rakaat dan berdoa 1 kalimat, ya Allah panjangkan umurku untuk saya praktek ini. Insya Allah panjang umur, sehat badan semua. Bagi yang tidak ada punya waktu, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, baca seperti saya baca, subhanakallahumma. Gede suara sedikit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat melaksanakan salat yang benar menuju khusyuk dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.